Mama, kemana kemeja putih yang cocok dengan rok abu-abu pergi? Padahal ditaruh di sini. Xiaoli, di dada kemeja putih itu ada noda kopi yang besar. Kamu berani keluar rumah, tapi mama malu mengakui kamu sebagai anak. Rok abu-abu itu hanya cocok dengan kemeja putih ini. Sial banget, aku pakai apa untuk kerja? Pergi ke kamarku, buka lemari pakaian, lihat. Bodoh amat, bikin kamu ketawa. Dia kerja di perusahaan mana? Nama aku nggak ingat, kayaknya perusahaan yang jual alat elektronik. Ayo, dua-duanya dipakai bergantian, yang putih cantik, yang hitam anggun. Dua-duanya bagus, aku mau ambil keduanya. Nggak masalah. 2 jas 1 rok, total 3, tapi dihitung 2 aja sewanya. Ini barang ori merek dunia, nggak bisa disewa terpisah. Kalian para karyawan kantoran ini, pengen pakai merek besar tapi pelit banget. Chencong, kamu sampai belum? Aku segera datang. Mama, kamu keren banget, tunggu aku jadi karyawan tetap. Gaji bulan pertama pasti aku kasih semua buat kamu. Oke, aku tunggu. Kamu mau kemana? Belum sarapan nih? Kamu berhenti dulu. Nggak sempat, Mama. Mama, kamu jahat, bikin aku kaget. Kalau nggak gini, si malas kecil ini. Gimana bisa minum kopi gilingan mama? Cappuccino. Udah ditambah krim? Udah. Anak ini, minum kopi nggak gula ya krim. Aku takut pahit. Kopi mana ada yang nggak pahit? Ayo, kue, ada kue juga. Kembaliannya. Oh, Tiramisu. Bego amat. Pelanggan lama, orangnya baik. Bukan dia yang bego, tapi kamu yang cantik, bikin dia terpana. Mama, setelah kamu bilang gini, aku nggak takut lagi. Kamu tahu nggak? Kiming itu perusahaan besar, perusahaan terbuka. Di antara mahasiswa yang melamar, anakmu ini nomor 1. Lupa daratannya, hari pertama kerja. Harus hati-hati dan rendah hati. Tenang aja, anakmu ini disukai orang, bunga pun mekar. hari ini kenapa sih? Kenapa? Pemilik toko ini susah sekali, malah mau minta 3 kali sewa. Nggak murah sama sekali. Kamu sewa baju terus, bisa hemat berapa sih? Itu juga bukan punya kamu. Hemat banget, kamu tahu berapa harga satu baju merek terkenal ini? Dengan gaji saya yang pas-pasan, nggak mungkin bisa beli. Kamu pagi-pagi ke rumah sakit, kakak saya nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak, bagian penjualan kita ada PHK lagi. Nggak sampai setengah tahun, udah 4 orang yang pergi. Bagian perencanaan masih aman, saya nggak takut PHK, takutnya potong gaji. Yang penting bisa kerja terus, potong gaji juga saya terima. Nggak bisa, kalau potong gaji lagi, saya nggak sanggup. Lagi pula rumah sakit udah nagih bayaran rawat inap semester depan. Kakak ipar, jangan khawatir, saya sedang cari cara. Kamu punya cara apa? Saya nggak pernah berharap sama kamu. Kakak ipar, kamu kok pakai baju bagus banget? Apa karena Min Haitao naik jabatan? Kamu juga bisa ikut senang dan naik jabatan. Apa hubungannya dengan pakai baju bagus? Legit pula. Kapan pernah lihat kakak ipar masuk kantor dengan penampilan berantakan?
Itu kakak ipar saya, Bunga di Kiming. Saya suka dengar itu. Kamu bilang kakak kamu begitu rapi. Kok kamu begitu berantakan? Sini, ikut ini. Ngapain? Jangan ganggu saya, nyetir dong. Nggak bisa, hari ini beda. Hari ini kenapa beda? Xiaoli, tunggu. Mama belikan kamu cangkir kopi baru sama bubuk kopi. Semua udah masuk botol. Makasih, Mama. Semangat. Hati-hati, jangan buru-buru, masih ada waktu. Ngapain ketawa sendiri? Gak apa-apa, saya lihat ada beruang kecil naik pohon. Ngomong apa sih? Cepetan, udah telat. Saya duluan ya, bye. Manager Min, Manager Min. Manager Min. Kamu kenapa hari ini? Pura-pura nggak dengar. Dandan begitu mewah, pasti dengar kabar apa-apa ya? Kamu harus traktir saya minum. Oke, kita minum angin barat bareng. Pali udah kasih tahu saya resmi. Manajer baru itu, teman sekelas dia yang baru pulang dari luar negeri. Apa? Manajer Min, pagi eksin. Manajer Yeksin Min kenapa dia? Dari pagi mukanya masam, kamu bikin dia marah ya? Ja Addison langsung saya, mana berani saya bikin dia marah. Terus ada apa? Departemen perencanaan akan ada perubahan besar. Maksudnya apa? Pak Li pagi-pagi. Pak Li, orang dari perusahaan perdagangan Sinuan akan datang jam 9:30. Kalau begitu, atur mereka ke ruang rapat kecil. Baik, manajer baru Departemen Perencanaan, Lin Li Chen, sudah telepon. Katanya siang ini akan datang melapor. Kamu telepon dia, suruh langsung ke kantor saya. Baik. Halo, Nona, kamu dari departemen mana? Departemen Perencanaan. Kartu kerja kamu mana? Nama saya Shen Li, hari pertama kerja. Kartu kerja belum dikeluarkan. Tunggu sebentar, saya mau telepon dulu. Halo, Departemen Perencanaan? Saya satpam di depan. Ada karyawan baru namanya Shelly di sana? Oh, saya tahu. Saya sudah tanya, tidak ada orang seperti itu. Tidak mungkin tidak ada saya. Itu mudah saja. Kamu telepon saja ke Departemen Personalia, pasti tahu. Halo, halo. Kamu juga kerja di Kiming? Iya, saya kerja di Departemen Penjualan. Shenli, kamu bisa naik sekarang. Terima kasih. Sama-sama.
Nama saya Shenli. Nama saya Chencong. Departemen personalia telepon, katanya manajer Departemen Perencanaan akan segera datang. Suruh Departemen Perencanaan sambut dengan makan siang. Selain itu, manajer umum Li Che juga akan hadir. Jadi kita ikut manfaat dari manajer Lin Li Chen. Pesan ruangan besar di The Garden untuk makan enak. Lin Li Chen siapa? Doktor lulusan luar negeri, juga teman kuliah Li Che. Hanya ITU yang saya tahu. Yexin, bantu saya analisa. Perusahaan kita sekarang kinerjanya buruk. Kenapa masih mau bayar mahal untuk orang lulusan luar negeri? Ini jelas-jelas, mereka tidak suka pengeluaran Departemen Perencanaan kita terlalu besar. Cari orang untuk mengawasi. Masuk akal. Yexin, bulan lalu departemen kita habis berapa? Pengeluaran iklan lebih dari 2 juta, promosi penjualan lebih dari 600.000. Dana departemen lebih dari 300.000. Bisakah kita mengontrolnya sekitar 2 juta bulan ini? Seharusnya bisa. Tapi saya khawatir departemen penjualan akan mengeluh. Apakah Anda wakil manajer Min Hai Tao? Saya Shenli yang baru datang. Halo, saya Min Hai Tao. Halo. Ini Yexin, asisten saya. Halo Yexin. Halo. Halo. Sudah melihat resume Anda, lulusan universitas ternama. Juara dari ratusan pelamar, bagus, saya beritahu Anda. Departemen Perencanaan membutuhkan bakat seperti Anda. Kerja keras. Yexin, Shenli sekarang adalah orang Anda. Anda bisa pergi ke Departemen Personalia untuk mengambil kartu kerja. Oh, saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Apa yang terjadi? Lulusan universitas baru. Departemen Personalia setiap tahun mengirim berapa orang ke sini? Perusahaan ini setiap hari melakukan PHK dan pemotongan gaji. Ini bagus. Departemen Personalia juga tidak menanyakan pendapat kami. Hanya mengirim seorang lulusan baru. Menurut Anda, apa yang bisa dia lakukan? Kalian wanita selalu seperti ini, panik begitu saja. Seorang gadis yang baru mulai, apa yang bisa menghalangi Anda? Jika Anda merasa dia mengganggu, beberapa hari lagi. Cari alasan untuk memecatnya, selesai. Lagi pula masa percobaan 3 bulan. Memecat orang bahkan tidak perlu membayar uang pesangon. Ini kata Anda. Saya tidak menyuruhnya pergi. Baik, beberapa hari lagi saya akan mencari alasan agar gadis ini segera pergi. Wah, masih bilang gadis? Takut Anda jadi terbiasa menyebutnya begitu. Nanti malah tidak tega membiarkan gadis ini pergi. Harus mentraktir, ya. Kamu, perusahaan melakukan PHK, kamu malah bisa naik jabatan. Makan di Mingsu Seafood, ya, pasti harus. Harus. Baik, teman-teman, atur saja. Baik, tidak masalah. Satu kata, pilih yang paling mahal dan terbaik. Tidak masalah. Ramai sekali. Manajer Fang. Bagaimana? Ada bagian saya? Mana mungkin tidak ada bagian Anda? Wilayah Timur Tiongkok adalah prioritas utama Departemen Penjualan kami. Chencong, kamu harus memperhatikan dengan baik. Ya, saya akan berusaha. Hanya berusaha tidak cukup, kamu harus berjuang mati-matian. Perusahaan sedang melakukan restrukturisasi personel. Saya menanggung tekanan untuk merekomendasikan Anda kepada Direktur Lee. Kamu harus bisa memegang kesempatan ini. Terima kasih, Pak Fang. Ngomong-ngomong, tugas survei pasar selama 2 bulan ini serahkan saja padaku. Penjualan di mall juga berjalan dengan baik. Sekarang kamu sudah naik jabatan. Tugas-tugas kecil serahkan saja pada bawahan. Pak Fang, sejujurnya, saya ingin bicara. Saya sedang kekurangan uang di rumah. Bagian komisi sangat penting bagi saya. Maaf, di mana saya bisa duduk? Di mana ada tempat kosong, duduk saja di situ. Itu ada orang. Siapa itu? Baru datang ya? Kenapa dia bisa duduk di posisi asisten manajer? Saya juga tidak tahu. Kamu bilang Departemen Perencanaan akan berubah, maksudnya apa?
Kamu dengar kabar apa? Apa perusahaan akan melakukan PHK? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ada apa? Kami datang untuk memasang komputer baru. Komputer? Siapa yang memasang komputer? Manajer baru kalian. Oh, silakan ikut saya. Ada apa ini? Promosi wakil manajer Min tidak jadi. Tiba-tiba ada orang baru yang dikirim dari atas. Kamu asisten manajer baru ya? Apa? Assistant manager. Pelen. Perusahaan ini benar-benar pelit. Kalau ada subwoofer pasti keren. Sudah cukup bagus, kita kiming. Hanya manajer yang boleh punya speaker. Karyawan biasa hanya dapat headphone. Shenli. Datang. Shenli, cepat pindahkan kotak ini keluar. Baik. Datang untuk memberi kabar baik ya. Ternyata kamu sudah tahu ya. Pantasan kamu memberi saya nasi. Bagaimana cara berterima kasih padamu? Ternyata ini karena usahamu ya. Tidak sepenuhnya, performamu di departemen penjualan memang terlihat. Sudah seharusnya naik jabatan. Saya hanya memberi masukan baik pada Pak Li tentangmu. Fang Chengbai juga bilang padaku. Dia yang merekomendasikan saya pada Pak Li. Sudah saya duga. Orang seperti dia apa saja bisa dilakukan. Ya, nggak ngomong lagi, aku buru-buru toko. Malam ini kamu nggak perlu ke rumah sakit, aku yang temani kakakku. Dadah. Kenapa sih? Ceroboh banget. Ya, beneran. Ngapain masih diam aja? Cepat ambil itu. Beberapa hari lalu ada mahasiswa baru di Kiming. Juga buang sampah sembarangan. Kamu tahu hasilnya gimana? Dia dipecat sama direktur. Kamu harus hati-hati, ya? Oh, kamu toh. Yuk, buang sampah. Ada apa? Nggak ada. Siapa yang ganggu kamu? Nggak ada, kok. Apa sih? Sampai segitunya? Gantungan handphoneku rusak. Boleh aku lihat? Sayang banget, pecah. Ini kan hadiah ulang tahun dari Mama. Oh, ternyata kamu sio beruang. Ya, Kamu aja yang sio beruang. sio beruang bagus, kok. Setiap hari ada mama beruang kasih kamu madu sama kue. Biar aku aja. Kamu naik aja. Makasih, ya. Sama-sama. Tunggu. Makasih. Sama-sama. Dadah.
Silakan masuk. Ah, mana bisa dibandingin sama kantor direktur di lantai atas. Tempatku ini jauh lebih sederhana. Ada APA? Lin Li Chen, kenapa nih? Aku lagi nggak bisa ngobrol sekarang, nanti aku telepon lagi. Manajer Lin, silakan minum kopi. Makasih. Sama-sama. Aku ingat kamu suka minum mocha yang ada aroma alkohol gini. Kopi yang enak. Kamu ahlinya dalam hal kopi. Ini kopi Blue Mountain, hadiah dari klien. Amble Ayah. Makasih ya. Ini balasannya, jangan ditolak. Sedikit hadiah. Semoga berkenan. Dasar kamu. Ini buat istrimu. Aku udah cerai. Wah, aku nggak tahu soal itu. Kenapa? Udah lebih dari 2 tahun. Sekarang aku sama kayak kamu, jadi bujangan yang bahagia. Sudah selesai. Capek ya? Shenli. Jangan berdiri di situ, cepat ambil pel dan pel lantainya. Baik. Yeksin, kamu jahat sekali. Menyuruh anak orang kaya jadi pembantu. Menurutku dia punya tenaga tapi tidak tahu mau dipakai untuk apa. Aku sudah tanya dia. Dia bilang dia bukan asisten manajer. Mau kemana? Pergi makan, menyambut manajer baru. Cepetan. Lin Li Chen, kenapa kepikiran kembali ke dalam negeri untuk berkembang? Lingkungan di dalam negeri sekarang sangat bagus. Sebenarnya sudah setahun yang lalu aku ingin kembali. Bagus sekali kamu bisa datang ke Qiming. Kita bisa bekerja sama seperti dulu lagi. Maaf, aku harus menerima telepon. Halo, apa kabar? Baik, aku di kantor menunggumu. Lin Li Chen, maaf ya. Sebenarnya sudah diatur. Akan menemani kamu dan semua staf Departemen Perencanaan makan bersama. Tapi ini, Dewi Kekayaan Perusahaan datang, ada urusan denganku. Dewi Kekayaan. Keponakan ketua direktur, namanya Yang Qingling. Dia adalah direktur keuangan perusahaan. Telepon Min Hai Tao. Bilang aku ada urusan mendadak, tidak bisa ikut makan. Baik. Pak Li, Departemen Perencanaan ada dokumen yang perlu ditandatangani. Baik, nanti bantu aku tanda tangan di sini. Baik. Kebetulan, aku perkenalkan. Ini adalah manajer baru Departemen Perencanaan, Lin Li Chen. Lin Li Chen, ini adalah orang hebat di Departemen Perencanaanmu. Yeksin, asisten wakil manajer. Hello, hello. Kalau begitu aku tidak menemani kamu ya, jangan sungkan, aku pergi dulu. Kamu datang ke sini untuk apa? Kamu sengaja bertanya. Lin Li Chen ini bagaimana? Aku juga tidak tahu. Kamu tahu kan pasukan terjun payung? Ini keputusan Dewan Direksi.
Manajer baru harus lulusan doktor dari luar negeri. Punya pengalaman kerja di perusahaan besar luar negeri. Sesuai dengan citra perusahaan yang terdaftar. Kalau Min Hai tahu bagaimana? Terus saja jadi wakilnya. Li Che, kamu bercanda ya? Kamu ngomong apa sih? Kalau dilihat dari pengalaman dan kinerja, Yexin seharusnya sudah naik jabatan jadi wakil. Jadi maksudmu apa? Mau aku pecat Min Hai Tao? Bukan itu maksudku, aku cuma mau mengingatkan kamu. Jangan lupa janjimu padaku. Oh, kamu Ja. Halo. Halo, kamu dari Departemen Perencanaannya? Iya, Aku manajer baru di Departemen Perencanaan kalian. Namaku Lin Laiken. halo, namaku Shenli. Hello. Kamu harus mengerti aku. Sekarang ini Direktur Utama tidak puas dengan Departemen Perencanaan kalian. Itu bukan urusanku, yang aku mau adalah posisi yang seharusnya menjadi milikku. Tenang saja. Selama aku masih di Kiming, aku akan jaga kamu. Jaga dirimu dulu baru giliran aku. Benar kan? Yang lain mana? Barusan masih ada, tiba-tiba hilang semua. Wangi sekali kopinya. Ini mocha. Kamu yang bikin? Iya, kalau digiling manual pasti lebih wangi. Kopi giling manual. Kamu sering minum kopi giling manual? Ibu aku yang menggiling, dia punya toko kue. Kalau ada kesempatan, bolehkah aku mencoba kopi rebusan manual ibumu? Iya, Yashin. Keponakan Direktur Utama akan datang ke sini 3 menit lagi. Bisa kamu turun dulu? Tidak, kamu harus kasih aku penjelasan. Nanti malam aku cari kamu. Aku sibuk malam ini. Maksudmu apa? Harus sampai segitunya? Bikin semua orang jadi berantakan, ya? Buatku ini bukan hal kecil. Aku sudah berusaha keras untuk hari ini. Kamu pasti tahu seberapa besar usahaku. Aku butuh naik jabatan, butuh kenaikan gaji. Aku butuh uang, butuh banyak uang, kamu tahu? Kesulitanmu aku sangat mengerti. Begini saja, aku Li Che selalu menepati janji. TAPI Jackson. Kamu masih perlu sabar menunggu sebentar lagi, percayalah padaku. Aku sangat ingin percaya padamu, tapi aku kasih tahu kamu. Aku tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Halo, aku adalah restoran Diwan di seberang jalan, ya? Aku mengerti, aku segera datang. Oh ya, Shenli. Kamu tidak tahu kalau Departemen Perencanaan makan siang bersama? tidak tahu. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Kalian sudah sampai? Aku segera sampai. Wah, Direktur Yang, kenapa tiba-tiba datang? Siapa wanita cantik tadi? Dari Departemen Perencanaan. Katanya bawahan Direktur Lee semuanya cantik. Ternyata benar. Anda bercanda lagi denganku. Rekrutmen itu urusan HRD, aku hanya mengurus penggunaan. Dewan Direksi sudah mengadakan beberapa pertemuan. Mengatur struktur gaya. Dan pekerjaan mengoptimalkan struktur organisasi belum banyak kemajuannya. Anda bertanggung jawab atas hal ini. Menempatkan orang sesuai posisi dan bakat. Hal ini sudah ditekankan berulang kali oleh Ketua Dewan Direksi. Aku mengerti, aku akan segera menyelesaikan pekerjaan ini. Aku akan segera melakukan analisis survei gaji. Dan membersihkan sisa pekerja dan posisi secara menyeluruh. Hari ini aku datang untuk meminta Anda segera menyelidiki seseorang. Wakil Manajer Departemen Perencanaan, Min Hai Tao. Manajer Min, dengar-dengar Departemen Penjualan melakukan PHK lagi. Departemen Perencanaan kita tidak akan ada aksi besar, kan? Setengah tahun yang lalu, aku sudah diperintahkan untuk menyerahkan analisis struktur personel dan desain ulang pekerjaan. Direktur Lee sepertinya cukup puas. Pekerjaan Departemen Perencanaan seharusnya tidak ada masalah, kan? Min Hai Tao. Dia seharusnya juga termasuk karyawan lama Kiming. Dan selama ini kinerjanya bagus. Ada apa? Aku sudah memeriksa pembukuan Departemen Perencanaan, masalahnya besar.
Manajer baru datang, hatimu jadi tidak tenang ya? Manajer baru pasti akan melakukan perubahan besar, bisa-bisa kamu dipecat. Aku tidak bermaksud begitu, sebenarnya selama lebih dari setahun ini. Semua orang di sini merasa tidak tenang seperti aku. Takut apa? Menempatkan orang sesuai posisi dan bakat, ada prestasi dan kinerja. Masih takut perusahaan mengabaikan orang jujur sepertimu? Dia jujur? Dia lebih licik dari monyet. Sepertinya kita semua adalah orang baru. Kamu dan aku berbeda. Kamu adalah hiu besar, aku adalah kentang kecil. Baru lulus, sudah bisa masuk perusahaan besar seperti Kiming. Membuktikan kamu sangat berbakat. Aku tidak berbakat, hanya beruntung saja. Wah, maaf aku terlambat. Manager Lin. Ayo, selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan. Ini asisten saya, Yexin. Halo, kita baru saja bertemu. Ayah. Hello. Utu Zauto, panggilannya Buye, Shaojai, Giving. Halo, ayo semua duduk, ayo duduk. Shenli, kamu juga duduk dong. Baru saja saya ke Departemen Perencanaan dan bertemu Shenli. Dia bilang tidak tahu tentang acara makan siang. Lihatlah kalian ini. Hanya tahu makan, tidak peduli dengan orang lain. Membiarkan orang pintar yang cantik ini ditinggal di kantor dan langsung datang ke sini. Aduh, ini salah paham. Sia Chai, cepat tambahkan satu kursi, ayo sudah. Shenli, ayo duduk di sebelah Manajer Lin. Masih diam saja kenapa? Manajer Min memanggilmu, cepatlah, Kai Baozi. Ayo Shenli, silakan. Aduh, Chai Baozi, hati-hati ya. Kalian ini. Lihat orang baru yang masih muda, langsung dijahili. Ayo Shenli, duduk. Masih enak ya lulusan baru. Lihatlah Shenli, kulitnya halus dan lembut. Dicubit langsung berair. Dibandingkan dengan kita, wajah kita sudah keriput semua. Jaja, Terima kasih. Eyo. Aduh, tidak pantas. Sudah pesan apa saja? Kamu belum datang, mana berani pesan. Pelayan, pesan makanan. Kamu saja, kamu lebih tahu di sini. Bagaimana kalau begini, hari ini kita masing-masing pesan satu menu. Shenli, kamu yang baru, kamu dulu. Saya saja dulu. Ikan rebus pedas. Oak. Saya pesan menu andalan di sini, 1 bebek 3 masakan. Ini 3 menu loh. Ah, namanya 1 menu, saya anggap 1 saja. Saya lihat di menu tertulis 1 bebek 2 masakan. Manajer Min maksa pesan 3 masakan. Yashin, kamu bilang. Manajer Min ini maksudnya apa ya? Ah, mana saya tahu. Saya lebih baik pesan menu saya saja. Saya mau sup tomat telur. Sup tomat telur, bagus untuk kecantikan dan diet. Saya kasih waktu 3 hari. Kalau urusan Min Haitao tidak jelas, kamu siapkan surat pengunduran diri. Saya mengerti. Kamu takut apa sih? Yang korupsi dan menerima suap bukan kamu, Li Che. Tapi masalah kamu juga tidak kecil. Maksudnya apa? Urusan Menerli berkencan dengan pembawa acara wanita. Itu berita dari grup Kiming. Bahkan tukang bersih-bersih pun membicarakannya. Saya benar-benar tidak tahu. Kapan Kiming kita jadi begitu gosip? Tapi Direktur Yang, ini kayaknya urusan pribadi saya. Anda tidak seharusnya mencampurkan urusan pribadi dan kerja. Saya cuma mau mengingatkan Menerli, gosip tentang Mener sudah tersebar luas di seluruh perusahaan. Kalau sampai didengar klien, pasti tidak baik. Tumis sawi. Tumis sayur biasa, tidak bisa, pesan lagi 1.
Oh, sayur bagus. Saya suka sayur. Halo, total ada 13 hidangan. Wah, 13 tidak baik. Itu kebiasaan orang asing. Di Tiongkok kuno, 13 melambangkan angka Bagua. Sangat baik dan membawa keberuntungan. Ayo, wah jangan sungkan. Saya sendiri saja baik. Tidak apa-apa kan? Maaf. Saya perlu ketemu kamu, ada hal penting. Apa yang begitu mendesak? Berkaitan dengan Departemen Perencanaan, Min Haitao ada masalah. Saya perlu berdiskusi dengan kamu. Baiklah, jam 3 sore ketemu di tempat biasa. Lidah tidak kepanasan kan? Tidak. Kamu baru datang, hati-hati bergaul dengan orang-orang ini. Terima kasih Manajer Ye. Apa katamu manajer Ye? Saya cuma asisten manajer kecil. Panggilan manajer Ye itu terlalu berat buat saya. Saya. Kalau perusahaan punya produk palsu, kamu bisa membedakannya. Kalau pakai barang KW, perhatikan detailnya. Saya perlu ketemu kamu, ada hal penting. Apa yang begitu mendesak? Ada masalah dengan Min Haitao dari Divisi Perencanaan. Aku mau ada gerakan yang perlu didiskusikan denganmu. Oke, ketemu jam 3 sore di tempat biasa. Lidahnya nggak kepanasan kan? Nggak. Kamu baru datang, hati-hati kalau bergaul dengan orang-orang ini. Terima kasih Manajer Ye. Apa kamu manajer Ye? Aku cuma asisten manajer kecil aja. Panggilan manajer Ye-nya nggak perlu segitu. Aku. Kalau perusahaan punya produk palsu, bisa bedain nggak? Kalau pakai barang KW lain kali perhatikan detailnya. Ayo jangan cuma makan aja. Anggap teh sebagai anggur, kita bersulang untuk Manajer Lin. Manajer Lin, saya berselang untukmu. Terima kasih semuanya. Gimana? Shelly nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Cewek baru masuk kerja masih lemah. Lain kali kalian para pria harus lebih hati-hati jagain. Yeksin, Bos Lin baru mulai kerja. Kamu harus bantu dan koordinasi lebih. Pulang nanti. Serahkan beberapa proposal itu ke Bos Lin biar dia yang putuskin. Oak Manager Lin. Kedepannya kalau ada kesalahan dalam kerja, tolong bimbing Hinja. Sama-sama. Hei Suning cepat bersulang dengan Yeksin untuk Bos Lin. Manager Lin, saya bersulang untuk Anda. Kedepannya Anda tinggal perintah. Saya sebagai copywriter yang kecil ini yang akan ngerjain. Mohon bimbingannya. Dua orang ini adalah harta karun divisi perencanaan kita. Nggak boleh disakiti. Behinija. Divisi perencanaan kita kan emang sedikit cueknya. Mereka nggak cuma cantik tapi juga jago kerja. He Shenli juga oke kok. Divisi perencanaan kita justru butuh fresh graduate kayak gini. Polos, bersemangat, penuh energi. Shenli ayo makan sayurnya. Kalau nggak dimakan nanti piringnya kosong. Sudah sore, ayo makan cepat. Masuk kerja jam 2 kan? Sudah hampir. Aku yang bayar. He udahlah biar aku aja. Barusan kamu pesan itik 3 masak tuh. Aku tamaksa kamu APA. Apa 3 masak 2 masak, bill ini biar aku yang bayar.
Anggap aja hadiah perkenalan buat semuanya. Kamu pergi dulu aja. Wah, Lin Lichen kelihatannya cukup cerdas ya. Bukan cuma cerdas. Min Haitao ini benar-benar ketemu lawan yang tangguh. Maksudnya satu bebek 3 hidangan itu apa? Masih belum ngerti ya? Setiap ada karyawan baru di perusahaan, rekan satu departemen harus mentraktir makan. Menurut peraturan perusahaan, perusahaan akan menanggung sepertiganya. Rekan satu departemen harus patungan sepertiganya, sisanya ditanggung oleh yang jabatannya paling tinggi. Min Haitao pesan satu bebek 3 hidangan. Itu cara dia untuk menguji apakah Lin Lichen cukup pintar. Ternyata Lin Lichen ini bukan orang sembarangan. Dia langsung paham maksudnya. Lihat deh, gerakan terakhirnya itu benar-benar mempercantik situasi. Dia terlihat sangat dermawan dan sopan. Suning, ngomong-ngomong, aku ada urusan siang ini. Tolong jaga pekerjaan di sini ya. Gak masalah, malam kita makan bareng ya. Terus temani aku beli beberapa baju. Lagi diskon di mall. Aku udah ada janji malam ini. Siapa? Kamu ada sesuatu ya? Jangan dirahasiain dong. Ini rahasia yang tidak bisa diceritakan. Jangan-jangan kamu bilang punya gebetan. Terus tiba-tiba nikah kilat gitu. Naik ke kilat? Ah, gila ya aku. Kamu lihat aku kayak orang yang bakal nikah kilat? Aku mau tanya, artinya, Sui Cui itu apa sih? Sui Cui itu artinya si kecil yang suka nyuruh-nyuruh. Begini deh, biar lebih jelas. Kira-kira kayak anak magang yang kerja di restoran. Pokoknya, kamu baru datang ke sini, jangan langsung berpikir bisa sukses cepat. Harus mulai dari bawah dulu, harus rajin lihat, rajin kerja, rajin bicara. Dan satu lagi, aku kasih tahu. Shenli, tolong kirim email ini ke perusahaan kurir di lantai bawah. Jangan lupa minta faktur ya. Oke. Kayaknya kamu terlalu banyak bicara. Silakan masuk. Manajer Min, apakah beberapa proposal proyek ini semuanya diberikan ke Manajer Lin? Biarkan dia yang memutuskan, aku jadi lebih tenang. Atau aku fotokopi lagi satu untukmu, aslinya tetap kamu simpan. Boleh juga. Sudah aku beritahu Min Haitao untuk mengumpulkan semua proposal proyek dari Departemen Perencanaan dan memberikannya padamu. Ya sudah, harus begadang dulu buat baca proposalnya. Nanti kita bisa tukar pendapat. Makasih ya, sudah bersusah payah. Posisi manajer Departemen Perencanaan ini memang enak. Setiap tahun menangani biaya proyek lebih dari 100 juta. Kedepannya akan banyak yang cari bantuanmu. Sebagai senior, aku mau ingetin kamu dulu. Katanya, jenderal tak bisa sehari tanpa pasukan. Aku harap kamu dan staf divisi perencanaan cepat akrab biar bisa jalankan pekerjaanmu sendiri. Oak. Email sudah dikirim, ini invoice perusahaan kurir. Shenli, kurasa duduk di sana tidak tepat. Maksudnya apa? Oh, itu kursi asisten manajer. Sebelum Manajer Lin menjabat. Kamu sementara duduk di sana masih boleh, tapi sekarang Manajer Lin sudah menjabat, kalau masih duduk di situ. Orang yang keluar masuk pasti mengira kamu asisten manajer. Oh gitu ya, aku langsung pindah sekarang. Yang baru datang di divisi perencanaan, Shenli namanya. Lulusan keuangan, divisi finansial nggak mau. Ditempatkan di divisi perencanaan kita maksudnya apa? Bayer Kirchlesen. Divisi finansial itu, tempat yang sangat tertutup. Bahkan kalau divisi SDM diberi 1000 nyali. Mereka tidak berani sembarangan masukin orang ke divisi finansial. Jadi ya cuma bisa masukin ke divisi perencanaan kalian. Engerti?
Ada info lagi yang bisa kuberitahu. Asisten Min Haitao di divisi perencanaan, Yexin. Orangnya pintar dan cekatan. Kelihatan wanita ini tidak biasa. Latar belakangnya apa? Nggak ada latar belakang. Harusnya dibilang sukses karena kemampuan. Pendidikannya tidak tinggi tapi sangat gigih bekerja. Ada ketahanan yang kuat. Selama ini, dia tetap survei ke pasar, hasilnya cukup bagus. Bisa dibilang tipe pekerja keras di divisi perencanaan. Manager Lin. Ini proposal proyek perusahaan, kubantu antar ya. Nggak usah, serahkan saja. Akan segera kubaca, terima kasih. Silakan masuk. Manager Lin. Makasih, Lo Kopi. Ayah. Kok nggak enak? Orang divisi perencanaan kita minum kopi ini. Ini kopi instan, praktis dan murah. Ya sudah, terima kasih. Silakan Anda lanjut kerja. Baik. Masuk. Min, manager, maaf mengganggu. Ada klien dari perusahaan Huigu yang ingin bertemu untuk membahas rencana selanjutnya. Silakan pergi. Kalau ada masalah, panggil Suning. Menjerti. Kalau begitu, saya pergi dulu. Ada tempat kosong di ruang teh. Tuan, mau yang mana? Nona, apakah ada gantungan ponsel berbentuk beruang kaca? Maaf, tidak ada. Kalau begitu, saya ambil yang ini. Saya yang bayar. Terima kasih. Kamu melenggak ke sana-sini. Seperti penjaga penjara saja. Saya sedang melihat siapa yang butuh bantuan saya. Kamu sekarang jadi teh di Departemen Perencanaan. Sudah lihat kredit akhir drama Hong Kong dan Taiwan? Teh Shenli. Jangan mengolok-olok saya. Kamu pikir saya enak tidak ada kerjaan? Ini tidak boleh. Kamu tidak bisa membiarkan orang lain melihatnya. Apalagi tidak boleh dilihat oleh atasan. Kamu di sini nganggur, kamu harus cari sesuatu untuk dilakukan. Kalau tidak, sebelum masa percobaan habis, kamu sudah harus pergi. Saya juga ingin bekerja, tapi tidak ada yang menyuruh saya. Podo kamu, bukankah kamu punya meja sendiri? Duduk di sana dan berpura-pura melihat file atau apapun. Posisi itu bukan milik saya lagi. Ngobrol apa? Oh, Manager Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? Mener, ada yang perlu disuruh? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu tidak duduk di tempatmu? Yexin bilang posisi itu untuk asisten Mener.
Dia menyuruhmu pindah. Ya, Xian belum makan, sungguh sibuk. Tidak ada waktu, saya baru saja dari pasar timur. Bagaimana, Kak Siang, bisnis saya ini bagus? Lumayan, menjual 1 mesin cuci dan 2 microwave. Bisnisnya bagus. Halo, Kak, saya di pasar. Masih di pasar? Sudah makan? Sudah, Saya ada urusan keluar. Kalau kamu malam ini pergi ke rumah sakit, sekalian beli 1 lusin pisau cukur baru untuk kakakmu. Dan belikan perawat kecilhu sebungkus rokok yang bagus. tenang saja. Terima kasih sudah repot. Sampai jumpa. Silakan masuk. Siang bolong kesini buat ngobrol, kamu memang mewah ya? Kamu memang mewah banget. Ini namanya cari ketenangan di tengah keramaian. Lagi pula, ini urusan yang nggak bisa dibicarakan di kantor. Sebenarnya ada masalah apa sih? Bisa nggak kamu dapetin bukti Min Hai Tao terima suap? Kamu nemu apa tentang dia? Direktur keuangan yang King Ling udah ngecek rekening Departemen Perencanaan. Aku cuma tahu soal barang cetakan. Departemen Perencanaan udah nyuruh perusahaan iklan cetak beberapa batch materi promosi. Tapi nggak ada satupun yang sampai ke Departemen Penjualan. Jadi dia curiga Min Hai Tao sama perusahaan iklan bersekongkol buat dapat suap. Rekening ini memang ada masalah. Aku udah hitung biayanya. Suapnya minimal mencapai 15%. Min Hai Tao ini memang keterlaluan banget. Kalau ini sampai diketahui Dewan Direksi, aku juga bakal kena imbasnya. Aku pengen tahu, kalau Min Hai Tao jatuh, siapa yang bakal duduk di posisi wakil manajer Departemen Perencanaan? Posisi wakilnya ini cuma sementara aja. Karena nggak ada orang yang cocok, jadi cuma sementara. Kamu mikirnya enak banget ya? Kamu bawa bukti Min Hai Tao terima suap buat dapat pujian. Sementara aku masih nggak punya apa-apa. Kamu bilang gini nggak adil deh. Adik iparmu kan baru aja naik jabatan. Jadi manajer wilayah timur kan? Itu MAH kamu cuma ngasih hadiah aja. Chen Chong udah berusaha mati-matian buat perusahaan. Dia emang udah layak dapat posisi itu. Yeksin, sekarang bukan waktunya bahas ini. Yang paling penting sekarang adalah, kita harus jatuhkan Min Hai Tao tanpa kena imbas. Aku bisa bantu kamu selidiki Min Hai Tao. Tapi setelah dia jatuh, asisten wakil manajer aku ini bakal jadi nggak ada artinya. Siapa yang bakal jadi asisten manajer Lin? Itu tergantung sama Lin Li Chen. Hari ini hari pertama kamu kerja, kenalan dulu sama lingkungan. Sama teman-teman sekantor gitu. Tolong ambilin kopi dari botol kecil kamu buat aku ya. oke, kasih gelasnya. Wangi banget, makasih ya. Sama-sama, kalau mau minum lagi bilang aja. Beneran? Aku mau minum tiap hari nih. Kamu tiap hari ngasih aku kopi yang kamu bawa dari rumah. Nggak masalah. Jadi aku nggak ngambil untung dong? Sedikit kopi itu bukan masalah besar. Kalau gini aja deh. Aku akan cari cara untuk memindahkanmu ke divisi penjualan. Jangan berbelit-belit, urusan personalia kan semuanya kamu yang ngatur. Aku ini general manager. Posisi segini aja harus aku yang turun tangan. Menurutmu pantas enggak? Gini aja, kamu pertahankan dulu posisi asisten manajer ini. Aku akan usahakan sebisa-bisanya untuk memberi masukan tidak langsung. Cari cara untuk membujuk Lin Li Chen agar dia sendiri yang mempromosikanmu. Janji? Setuju. Wah, kopinya harum banget. Suning, kamu juga minum kopi yuk. Ini aku bawa sendiri dari rumah. Aku terbiasa minum air putih dingin. Air putih nggak cuma buat kecantikan tapi juga bisa nurunin berat badan. Kopi kelihatannya keren tapi bahayanya besar loh. Bisa mengurangi kalsium, nggak baik buat jantung dan payudara. Menurutku sih sama aja kayak racun. Kamu masih muda udah suka banget minum kopi. Nggak takut nanti malah susah tidur? Dari kecil aku udah suka minum kopi. Aku besar dengan aroma kopi.
Kopi tubruk bikinan mamaku, enaknya nggak ketulungan. Dulu dia pernah buka kedai kopi. Kalau gitu berarti urusan kopi kamu ahlinya dong. Nah, di titik ini kita punya kesamaan. Bagus deh kalau gitu. Akhirnya manajer Lin bisa nemuin teman sefrekuensi di divisi perencanaan kita. Suning, masa nggak bisa coba menjalin hubungan dengan atasan dan rekan baru sambil minum segelas kopi? Baiklah, aku ikutin deh minum segelas racun kecil ini. NIH. Shenli, aku kasih tugas yang mulia tapi berat ya. Aku punya 1 pak biji kopi Blue Mountain. Bawa pulang dan minta tolong mamamu. Digiling jadi bubuk kopi, besok dibawa. Aku akan beli teko kopi. Besok kita traktir semua orang minum kopi bareng, oke? Nggak masalah. Halo MA. Mau makan apa malam ini? Mau pizza ya? Oke, hari ini pesenin pizza buat kamu. Hari pertama kerja, Mama mau kasih penghargaan buat kamu. Aku lagi di jalan, bentar lagi pulang. Jangan ditutup. Ingat pas pulang bawa readers ya. Jangan lupa, dah. Paman Bu. Ziley, Abu sangat manis. Xiaoli sudah dapat kerja belum? Hari ini hari pertama aku kerja. Benarkah? Selamat ya, kerja di mana? Aku kerja di perusahaan penjualan alat listrik. Baru saja ke toko kue, bawa sesuatu untuk ibumu. Ibu saya menerima Anda? Tidak berani mengganggunya. Aku taruh keranjang kecil di depan toko. Di dalamnya ada siput masak kesukaan ibumu. Dan ada 1 paket oleh-oleh khas Huzhou. Paman Bu, sebenarnya apa yang terjadi antara Anda dan ibu saya? Kenapa tiba-tiba dia tidak mau bicara dengan Anda? Ibu tidak bilang alasan spesifiknya? Tidak, dia hanya bilang ada sedikit ketidaknyamanan antara kalian. Ya, aku membuat ibumu marah. Sekarang dia tidak hanya tidak mau bicara denganku, bahkan tidak mau pergi ke paduan suara lagi. Kalau salah, perbaiki saja. Ibu saya bukan orang yang picik. Beberapa hal sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Kalau begitu kirim SMS, Paman Gu bisa kirim SMS? Ini semua permainan anak muda. Siapa bilang? Zaman dulu sudah ada, namanya surat merpati. Sekarang namanya SMS cinta, ranking pertama dalam senjata cinta. Paman Bu, kalau tidak ada apa-apa, sering-seringlah kirim SMS ke ibu saya, dia seperti gunung es. Pasti akan terbuka dengan SMS ini. Lalu bilang apa? Kirim saja pesan seperti cuaca dingin, jaga kesehatan. Pesan-pesan seperti itu. Ibu saya sangat memperhatikan suasana dan perasaan kecil. Setelah marahnya reda, baru jelaskan kesalahpahamannya. Begitu saja selesai. Tidak semudah itu kan? Paman Bu, sebenarnya ibu saya sangat mengagumi Anda. Dia sangat suka membaca, jadi Anda lebih banyak berdiskusi tentang hal-hal yang mendalam. Pasti dia suka, percaya padaku tidak salah. Terima kasih Xiaoli, ngomong-ngomong, bilang ke ibumu. Teh di keranjang itu, namanya teh Yurui. Ibu kamu kan gula darahnya agak tinggi. Teh ini mengandung mineral dan asam amino. Bisa mengatur gula darah dan menurunkan tekanan darah. Oke Paman Gu, aku ucapkan terima kasih untuk ibu saya. Kalau begitu aku pulang dulu. Ya baik. Ayo kita pergi juga Abu. Sampai jumpa Paman Gu. Sampai jumpa Abu, sampai jumpa. Mama, aku pulang. Sudah pulang? Bagaimana? Lancar? Lumayan. Apa ini? Kerang mabuk? Apakah Paman Gu sudah datang?
Harum sekali. Ini teh Yurui khas Huzhou. Manfaat utamanya adalah mengatur gula darah dan menurunkan kolesterol. Bagaimana kamu tahu? Aku baru saja bertemu pamanku. Dia yang menyuruhku memberitahumu. Hari ini aku membeli ini di pasar pagi. Bawa besok ke kantor dan taruh di meja. Wah, lucu sekali. Setiap hari kerja di depan komputer tidak baik. Terima kasih, Ibu. Halo, siapa ini? Shenli, aku Chen Song dari Departemen Penjualan. Oh, kamu ya? Bagaimana? Hari pertama kerja lancar? Lumayan, seharian jadi tukang teh. Ada keperluan? Tidak ada, aku baru saja pergi ke toko. Sambil membelikanmu gantungan HP. Sayangnya tidak ada yang berbentuk beruang seperti punyamu, hanya ada yang berbentuk babi. Wah, terima kasih banyak ya. Omong-omong, bagaimana kamu bisa mendapatkan nomor hakku? Komputer perusahaan terhubung, data karyawan baru bisa dilihat dengan jelas. Kamu tidak tahu? Hebat sekali, tapi ini privasi loh. Privasi? Nanti kamu akan mengerti. Semakin tinggi jabatan, semakin sedikit privasi. Mengerikan, ini seperti narapidana yang tidak punya kebebasan hidup. Aku tidak mau jadi supervisor. Baiklah, sampai jumpa besok. Kepala perawat. Xian, aku baru saja mau bicara denganmu. Jangan biarkan kakak iparmu panik dan buru-buru datang. Hanya karena kakakmu bersin. Dia tidak memberitahuku. Selama setengah tahun lebih, kondisi kakakmu sangat stabil. Perawatan konservatif membutuhkan waktu dan kesabaran. Minggu ini akan ada konsultasi, dokter utama meminta keluarga kalian hadir untuk membahas rencana perawatan selanjutnya. Baik, aku mengerti. Terima kasih. Omong-omong, biaya rawat inap dan terapi harus dibayar. Baik, aku mengerti. Terima kasih atas perhatianmu. Chan Eng, Tidak ada masalah kan? baik, tidak ada masalah. Ini, ambil. Terima kasih. Xiao Hu, kamu sedang membaca buku ini? Buku ini mana bisa aku pahami? Ini dibacakan oleh Kak Xin setiap kali dia datang untuk kakakmu. Besok atau lusa, kita jalan-jalan yuk. Santai seperti awan, mabuk sambil bernyanyi. Aku juga pengen santai. Aku nggak punya waktu buat santai gitu. Mabuk buat aku cuma cara buat lari dari masalah. Minum buat lupa masalah, malah makin banyak masalah. Tapi dengan kepintaran dan kebijaksanaanmu, seharusnya kamu udah bisa lepas dari itu semua. Aku pengen bisa lepas dari semua ini. Tapi aku nggak punya hak. Kamu itu terlalu keras sama diri sendiri. Nggak sadar ya, banyak hal yang kamu buat susah sendiri. Ini takdir. Yang disebut beban hidup yang tak tertanggungkan. Jujur aja, kalau nggak masuk dunia kerja, di dunia percintaan, kamu itu wanita yang didam-idamkan dan dikagumi. Jangan sindir-sindir aku deh. Aku serius ngomong ini. Kadang aku beneran kasihan sama kamu. Kenapa kamu harus bikin susah diri sendiri? Ini bedanya pria dan wanita. Kebetulan banget. Hari ini manajer baru sama aku sama-sama pertama kali kerja. Orangnya ganteng, ramah, dan dia lulusan S3 dari luar negeri. Oh ya, dia juga suka banget minum kopi.
Dia puji-puji kopi manual yang aku bawa dari kamu. Dia malah minta aku bikinin secangkir buat dia. Dia bilang pengen tiap hari minum kopi yang aku bawa. Udah deh, jangan cuma puji-puji bos dan teman kerjamu. Ada banyak anak muda ya? Iya, ada 2 cewek yang cantik banget. Oh ya, Mama, baju ini beli di mana sih? Kenapa? Ketemu kembaran, ada teman kantor yang pakai baju sama persis. Ya berarti selera mama bagus dong? Mereknya sama, harganya berapa? 500 ribuan. Wah gitu ya, Kenapa lagi? nggak ada apa-apa. Halo. Kak Sin, katanya kamu udah datang dari pagi. Ya ternyata cuma harapan kosong. Sambil ngomong, dia tiba-tiba dapat ide. Bukannya aku udah bilang jangan datang? Pulang juga sendirian. Aku aja yang urus. Kakak ipar. Kenapa? Beberapa tahun lalu aku belum punya kemampuan apa-apa. Biaya pengobatan kakakku semuanya ditanggung olehmu seorang diri. Sekarang aku sudah bekerja lama, tapi masih selalu membebanimu. Aku benar-benar merasa malu. Keluarga membensiku. Yashinesai perempuan jalang ini. Tapi tidak bilang benci sama uang perempuan jalang. Ibu memang melarangku untuk mengurus. Tapi aku tetap bersikeras menabung 1.000 setiap bulannya. Sampai sekarang sudah 3 tahun, meski tidak banyak. Kamu ambil dulu saja. Simpan saja sendiri. Aku tidak mau. Kenapa? Takut kamu kena omelan. Kamu tidak takut orang tuamu bilang kamu makan di dalam rangka keluar? Bu, aku di luar. Apa? Kamu sudah sampai rumah? Aku tanya, rumahku mana? Bicara dong, rumahku mana? Oh Bu, jangan buru-buru, aku segera datang menjemputmu. Nanti kamu langsung aku jelaskan, ya? Berani sekali kamu menyewakan rumah kita ke orang lain. Bagaimana bisa kamu melakukan hal ini tanpa izinku? Begitu saja? Baik, aku segera datang. Ibuku tiba-tiba datang, aku harus pulang dulu. Mau aku antar? Tidak usah. Hati-hati di jalan. Setelah aku jadi pegawai tetap nanti, aku pasti langsung ajak kamu ke mall beli baju. Lalu belikanmu tempat tidur ganda yang bagus, besar, dan nyaman. Buat apa beli itu? Kamu terlalu lelah, sudah waktunya ganti tempat tidur besar. Kalau kamu punya niat baik seperti ini, ibu sudah puas. Rumah kita kecil, tempat tidur besar tidak muat. Nanti kalau aku sudah sukses, pasti beli rumah besar. Lalu pelihara anjing Labrador. Ibu, kamu terlalu lelah. Toko ini setelah bayar sewa juga tidak dapat untung banyak. Tahun depan aku bisa cari nafkah. Lebih baik kamu jual saja tokonya. Lalu santai-santai di rumah menikmati hidup. Tidak bisa, toko kue ini meski kecil. Tapi itu hasil jerih payah ibu selama bertahun-tahun. Orang tidak boleh menganggur, harus bekerja dengan jujur. Harus selalu waspada, paham tidak? Ibu susah payah berusaha membesarkanku. Masalah kecil seperti ini mana mungkin aku tidak paham. Paham saja sudah bagus. Kamu baru kerja, jangan cepat puas. Harus bekerja keras, dan harus belajar rendah hati, bekerja dengan jujur. Mengerti. Ayo, makan lebih banyak. Oh iya, Bu. Ada satu hal lagi yang aku lupa kasih tahu. Coba tebak, siapa yang aku temui pas tiba di kantor hari ini? Gimana aku bisa tebak? Itu anak cowok yang pagi tadi makan sarapan di sini. Anak cowok yang tadi cuma melongo lihat aku. Xiao Chen? Dia ngapain di kantor kamu? Dia juga kerja di kantor kita. Kebetulan banget ya. Dia orangnya baik, udah hampir setengah tahun ini. Setiap hari dia selalu tepat waktu datang sarapan di sini. Pas pergi, dia selalu bawa 1 potong tiramisu. Untuk pacarnya. Oh, dia punya pacar? Bu, maaf ya udah lama nunggu.
Kenapa kamu menyewakan rumah kita? Kenapa nggak diskusi sama aku dulu? Bu, Bangkan marah ya. Nanti aku jelasin pelan-pelan pas udah di rumah baru, oke? Rumah baru? Rumah aja udah nggak ada. Mana ada rumah baru? Bu, ikut aku aja, nanti kamu tahu. Aku bantu bawa koper, ayo cepat. Mau kemana? Bu, ayo masuk. Cemana? Tempat kecilku ini lumayan kan? Nyaman banget. Kamu tinggal di sini? Iya, pencahayaannya bagus, siang malam juga sepi. Bu, aku merasa bersalah sama kamu dan papa. Tapi aku punya kesulitanku sendiri. 2 tahun ini, biaya pengobatan dan rawat inap Chenyue bikin tekanan besar. Awal tahun ini aku benar-benar sulit. Akhirnya, terpaksa aku menyewakan rumah kita. Uang sewanya aku pakai buat kebutuhan mendesak. Aku nggak berani kasih tahu kalian. Aku rencananya. Pas tahun baru nanti, baru aku kasih tahu. Aku nggak mau dengar penjelasanmu. Kamu yang cari susah sendiri. Demi suamimu, apa aja kamu rela lakukan. Kenapa dulu kamu mengambil semua tanggung jawab itu? Mereka itu apa sih? Cuma ngandelin kamu buat urus anak mereka. Bu, tahu kan kalau Chenyue waktu itu mau menyelamatkan aku? Bu, udah deh, jangan bahas lagi. Semuanya udah berlalu. Bu, kasih aku waktu 1 tahun. Aku tunggu sampai kondisi Chenyue membaik. Nanti aku langsung jemput kamu dan papa, oke? Sekarang kamu ngerti. Kenapa papa ngotot banget mau bawa aku pergi dari sini? Dia cuma pengen kamu cepat sadar. Pengen kamu minta keadilan dari keluarga mereka. Ayahmu juga sudah tidak punya pilihan lagi, akhirnya pulang ke kampung halaman. Dia sangat menyayangimu, kamu tahu tidak? Aku tahu. Malam sebelum kemarin, ayahmu membangunkanku di tempat tidur. Dia bilang dia mengalami mimpi buruk. Mimpi bahwa kamu dalam keadaan yang buruk, sampai berkeringat dingin. Jadi, dia menyuruhku pagi-pagi sekali datang menemuimu. Ayahmu bilang dia marah sampai bilang tidak akan menemuimu lagi. Tapi di dalam hatinya, dia sangat memikirkanmu. Xiaoxin, sejak kecil kamu adalah anak kesayangan keluarga. Pintar, patuh, dan nilai pelajaranmu bagus, tidak pernah membuat orang tua khawatir. Sebenarnya, kamu diterima di universitas yang bagus, hidup dengan baik, itu sangat menyenangkan. Siapa tahu kamu mengalami kejadian sial ini. Semuanya hancur, Ibu, jangan bicarakan ini lagi. Hal yang sudah terjadi tidak bisa diperbaiki lagi. Aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Tenang, aku pasti bisa menjalani hidup dengan baik. Aku pasti akan berbakti, tidak akan membuat kalian khawatir lagi, oke? Aku akan mencoba meyakinkan ayahmu. Xiaoxin, ibu tidak bisa tenang memikirkanmu. Chenyue, selama kamu belum membaik, ibu tidak akan tenang. Ibu, aku bisa, percayalah padaku. Lihatlah kamu, merokok dan minum alkohol. Bukankah dokter menyuruhmu berhenti minum alkohol? Aku sedang memikirkan Xia Yue dan Yexin. Kamu bilang, jika benar seperti yang dikatakan Xia Ochong, kita seharusnya tidak memperlakukan mereka seperti itu. Lalu, menurutmu kita harus bagaimana? Mulai sekarang, kita tidak bisa membebankan semua tanggung jawab pada Yexin. Tapi tidak ada cara lain, keluarga kita tidak punya banyak tabungan.
Bukankah kamu masih menyimpan sesuatu? Maksudmu sedikit harta yang kusimpan seumur hidup itu? Tidak mungkin. Itu harus kusimpan untuk Xiao Chong. Untuk menikahkannya. Kamu bilang calon menantumu itu belum ada bayangannya. Tapi saat Xia Yue menikah, kamu benar-benar tidak memberikan apa-apa. Jika aku yang memilih, pasti akan memberinya separuh. Tapi ini bukan pilihanku, mereka juga menikah diam-diam tanpa izin kita. Tidak berbakti seperti ini, tidak menuntutnya saja sudah bagus. Masih minta barang? Mimpi kali. Ibu, coba rendam kaki, coba suhu airnya. Panas tidak? Bagus. Ibu, mulai sekarang kamu dan ayah harus sering merendam kaki. Baik untuk kesehatan. Jinyue ini anak yang baik. Kenapa bisa mengalami kejadian sial ini? Saat kamu di tahun kedua kuliah, kamu bersikeras menikah dengannya. Ayah dan aku pernah menentang. Tapi setelah aku bertemu dengannya, aku sangat menyukai anak itu dari lubuk hati. Yang penting adalah dia baik pada putriku. Ibu tidak melarangmu merawatnya. Keluarga kita tidak pernah melakukan hal yang tidak berperasaan. Hanya saja keluarga mereka terlalu tidak masuk akal. Ayah dan aku tidak bisa menerimanya. Xiao Xin, ayah dan ibu sangat menyayangimu. Terima kasih, ibu. Jangan menangis lagi. Aku menangis karena bahagia. Apakah angin bertiup? Malam ini akan ada angin kencang level 4. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Ya, kita harus menutup pintu dan jendela dengan rapat. Mama, menurutmu apa sih daya tarik kopi? Hingga membuat begitu banyak orang kecanduan dan terpesona? Mengenai kopi, orang Prancis punya ungkapan. Hitam seperti iblis, panas seperti neraka. Murni seperti malaikat, manis seperti cinta. Kamu ingin kopi itu seperti apa? Murni seperti malaikat. Menurut pengalaman Mama, pria biasanya akan menjawab hitam seperti iblis. Seram sekali. Kalau begitu Papa suka kopi apa? Mengenai kopi, orang Prancis punya ungkapan. Hitam seperti iblis, panas seperti neraka. Murni seperti malaikat, manis seperti cinta. Kamu ingin kopi itu seperti apa? Murni seperti malaikat. Menurut pengalaman Mama, pria biasanya akan menjawab hitam seperti iblis. Seram sekali. Kalau begitu Papa suka kopi apa? Mocha, Papa paling suka kopi hitam yang pahit. Kalau Paman Gu? Ganjil, dia tidak suka kopi. Oh, Paman Gu suka teh hitam. Mama, menurutmu kopi seperti apa yang paling harum? Kalau untuk wanita, Blue Mountain dengan aroma buah yang kuat lebih menarik. Untuk pria, mocha dengan sedikit aroma alkohol lebih cocok. Sudah memutuskan belum? Mocha atau Blue Mountain? Maukah aku menggiling 2 cangkir mocha untuk bosmu? Tidak perlu. Giling saja biji kopi Brasil ini. Blue Mountain atau mocha. Tidak cocok diminum di kantor.
Mama, kenapa tidak tinggal lebih lama? Kenapa cepat-cepat pergi? Iya, awalnya ingin tinggal seminggu. Untuk memasak untukmu. Tapi tempat yang kau tinggali. 2 orang berkerumun di tempat tidur sekecil ini. Ibu, semuanya akan baik-baik saja. Anda harus percaya pada kemampuan putri Anda. Aku percaya putriku adalah keledai kecil. Apa yang ingin dia lakukan? Oh, Bu, lihat, kau akan pergi. Anda harus memperhatikan tubuh Anda. Saya harus pergi ke rumah sakit secara teratur. Aku tahu, jangan khawatir. Hei, Ibu, mobil datang. Berhati Hatila. Ibu memperhatikan keamanan di jalan. Kembali dan beritahu ayah bahwa aku baik-baik saja. Cepat kembali, jangan terlambat. Oke, telepon aku. Oke, ada sesuatu di tas Anda. Makan dengan baik, hati-hati. Di usaha di yang hari ini, beberapa telah bekerja dengan Kiming. Jadi Min Hai tahu akrab dengan mereka. Sekarang kopinya semakin ringan. Sekarang, apa itu mesin? Bagaimana bisa ada aroma kopi yang digiling tangan? Kenapa masih ada orang yang menggiling kopi dengan tangan? Aku lebih beruntung daripada kau. Wanita yang memiliki nafsu makan seperti itu tidak akan segera menikahinya. Tunggu apa? Perusahaan periklanan ini juga harus datang. Manajer Lilin datang lebih awal. Manajer Min Miss Ye, silakan gunakan kopi, terima kasih. Sama-sama. Oh, ini pagi, Manajer Lin. Semua karyawan di departemen perencanaan kami. Aku tertarik dengan pembuat kopi. Shenli bilang, kau yang membuat kopi. Dan itu adalah Blue Mountain Coffee yang digiling tangan. Manajer Lin sangat murah hati. Silakan minum kopi dan menyiapkan banyak makanan ringan. Bagaimana dengan adik saya? Duduk. Ia libere, manajer minimum Longjing. Atau aku akan pergi. Hei, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sudah 3 tahun sejak saya datang ke Kiming. Sangat perhatian dan aman. Manajer Wang ada di sini. Di mana? Halo, silakan masuk. Sangat harum. Oh, terima kasih. Hei, istirahat atau makan camilan? Aku sudah makan, kalian cepat makan saja. Hari ini pasti sibuk banget ya, segitu banyak kopinya. Masak puluhan cangkir juga nggak cukup. Wah, lihat deh kelaparan kayak setan. Hari ini kamu kebagian rejeki, jangan sampai kekenyangan ya. Semuanya, kita punya waktu 1 bulan ke depan. Untuk semua perusahaan periklanan. Mempersiapkan rencana promosi secara keseluruhan. Tenang saja, satu hal yang pasti. Rencana kalian akan langsung diajukan ke Dewan Direksi. Untuk dibahas dan diputuskan oleh Dewan Direksi. Artinya, semua yang hadir di sini termasuk saya.
Manajer Lin dan Manajer Min tidak punya hak memutuskan. Manajer Min, boleh tahu berapa anggaran iklan grup Kiming tahun depan? 60 juta. Manajer Min, apa perbedaan tender iklan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Untuk Kiming, prosedur dan aturannya sama. Tapi untuk perusahaan periklanan, rencananya berbeda. Bagaimana dengan Departemen Perencanaan? Solid banget. Dewan Direksi sudah bicara. Masalah Departemen Perencanaan harus diselesaikan sebelum musim penjualan tiba. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Pak Lee, bagaimana kalau kita cari cara agar Min Haitao pergi dinas panjang? Itu sih nggak masalah. Aku ingin memanfaatkan kesempatan Min Haitao dinas untuk menggabungkan Departemen Penjualan dan Perencanaan. Membentuk pusat pemasaran, bagaimana menurutmu? Hebat, Departemen Penjualan dan Perencanaan. Satu pintu masuk uang, satu pintu keluar uang, keduanya terkendali. Kiming benar-benar jadi solid. Wah, kamu memang kreatif. Lin Li Chen, aku tahu kekhawatiranmu. Baru saja masuk Departemen Perencanaan, langsung menghadapi perubahan besar. Tapi menurutku, kamu harus siap mental. Kamu belum lama di perusahaan, pengalamanmu belum cukup. Nah, Fang Chengbai dari Departemen Penjualan. Bisa dibilang karyawan lama Kiming. Meskipun selama ini, selalu ditekan oleh Min Haitao. Tapi kinerjanya selalu bagus. Jadi setelah pusat pemasaran terbentuk, posisi direktur mungkin sebaiknya tetap dipegang olehnya. Tentu saja, aku tidak akan mengabaikan situasimu. Soal orang-orang di Departemen Perencanaan. Aku ingin memanfaatkan kesempatan Min Haitao dinas. Kamu harus cepat cari cara untuk mengatasi mereka. Kalau memang tidak bisa, ya bersihkan semuanya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu minum kopi orang, kamu harus bekerja untuk orang itu. Nanti kamu masih berani mencuri sayuran di belakang bos? Sudah-sudah, Shenli, kamu naik pangkat ya. Si tukang teh ini berubah menjadi nona kopi. Tanpa disadari, dia dipakai oleh bos. Bisa jadi posisi asisten manajer ini sudah diatur. Ini namanya kopi public relations, benar kan Shenli? Tapi posisi asisten manajer ini, hanya dengan kemampuan menyajikan teh dan kopi, tidak akan bisa diduduki. Hei, kamu capek enggak? Kamu nggak minum kopi, ngapain ngumpet di sini? Urusanmu apa? Om Beijing minum erguoto. Kamu bisa merasakan rasa kopi? Aku minum erguoto kenapa? Hanya Sang Anfan kamu. Diam-diam mengirimkan pinang dari cewek Hunan ini ke kamu. Pelit banget, nggak mau kasih satupun ke aku. Kamu ngomong apa sih? Zhang Anfan siapa? Aku ada hubungan apa sama dia? Baik, aku salah, aku terlalu banyak bicara. Aku salah, oke? Oh ya, Sang Anfan ini sudah pergi lebih dari seminggu, kenapa belum kembali? Jangan-jangan diam-diam pindah kerja. Dia nggak akan tega meninggalkan Kiming. Ikan mas melompat ke pintu, naga butuh air hidup. Air yang membuat Sang Anfan kita hidup, ada di Departemen Perencanaan. Aku akan masak satu teko lagi, siapa yang habis bisa tambah. Pali, strategi ini sepertinya belum bisa, tunggu dulu. Aku berencana untuk mempromosikan seseorang setelah Min Haitao pergi. Shenli, mahasiswi baru di Departemen Perencanaan. Dia dimasukkan paksa oleh Departemen Personalia. Orang-orang di Departemen Perencanaan sangat menolaknya. Kemampuannya belum terlihat. Yang aku tahu, kopinya enak. Lin Li Chen, wanita yang cocok untuk rumah tangga. Kamu tega mendorongnya ke tengah badai. Ada yang akan mendukungnya.
Aku bangun terlambat pagi ini. Gak sempat ke toko kue. Makasih, pacarmu nggak bisa makan tiramisu. Pacarku? Jangan lupa untuk menghitung ulang ini. Apakah kamu akan menggunakan simpati dalam pekerjaan? Kamu salah paham, yang aku pedulikan adalah muka Departemen Personalia. Kamu pikir, kita akan membersihkan Departemen Perencanaan. Kita harus memberi sedikit muka ke Departemen Personalia. Kalau tidak, Departemen Perencanaan kosong. Kita harus merekrut sendiri? Aku penasaran, kalau Shenli tidak bertahan. Waktu kamu bongkar habis Departemen Perencanaan. Atau sebelum itu dia sudah melakukan kesalahan, kamu akan bagaimana? Perusahaan ini punya aturan, Li Zong, kamu bilang aku harus gimana? Meskipun tahu dia mungkin difitnah. Anggap saja ini pelajaran pertama dalam hidup. Shenli masih muda, seharusnya bisa menerima kekalahan. Menang kalah itu hal biasa. Cuma nggak tahu Shenli ini, bisa nggak nerima kekalahan dengan lapang dada. Yeksin, kamu mau minum kopi? Nggak, aku minum teh. Kamu kenal Cencong dari departemen penjualan? Dia sering sarapan di toko kue milik ibuku. Oh, begitu. Bagus, baju ini cocok banget sama kamu. Ngomong-ngomong, dengar dari HR kamu juara 1 dari jurusan keuangan. Juara 1 dari 100 pelamar. Sertifikat akuntansi, komputer, dan bahasa Inggris udah ada semua. Ke departemen perencanaan kami, nggak merasa sia-sia? Nggak. Bisa kerja di perusahaan besar seperti Kining, aku udah bersyukur banget. Bisa masuk ke departemen perencanaan. Masih banyak yang harus aku pelajari. Jadi biar senior seperti aku yang bantu kamu, ya? Jangan salah paham, maksudku kamu senior. Memang di departemen perencanaan, aku senior kamu. Jadi aku kasih kamu nasihat. Rendah hati, jujur dalam bekerja. Aku tahu, ibuku selalu bilang begitu. Gimana, kopimu udah habis dijual? Kopimu semua pada rebutan minum. Sampai camilannya juga habis. Beneran? Punyaku masih ada nggak? Masih ada, aku akan buatkan 1 teko untukmu. Oh. Kamu beneran anggap ini kantormu ya? Itu aku bawa dari rumah, lucu kan? Yeksin, Shenli itu kan juga mahasiswa. Juara 1 masuk perusahaan, meskipun cuma kerjaan kecil. Harusnya kasih dia tempat duduk. Jangan sampai orang lain mikir Kiming nindas karyawan baru. Kalau tersebar, nggak baik untuk reputasi perusahaan. Setuju? Iya, aku tahu. Aku akan segera atur. Menerlin suruh aku siapkan meja untukmu. Aku ajak kamu ke gudang cari yang cocok. Kamu juga lihat kan, sekarang kantor penuh. Mana ada tempat buat kamu? Kamu sementara di ruang teh dulu ya. Nanti kalau ada waktu, aku bicara sama Menermin. Atur ulang posisi di kantor. Pindahkan kamu juga, oke? Masuklah. Butuh bantuan? Terima kasih, tidak perlu. Oh ya, Shenli, kamu hari-hari ya. Tikusnya lumayan banyak di sini.
Yeksin, ada apa? Tidak apa, kuma agak lila. Pak Li menyuruhku naik ke atas, kayaknya ada hal mendesak. Laporan riset pasar, Departemen Penjualan bulan Oktober itu. Cepat selesaikan dengan Suning. Saya mengerti. Benar-benar tidak, apa. Tidak, apa. Silakan masuk. Manajer Lin, kopi Anda. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah membawa Shenli ke gudang untuk mencari meja. Saya mengerti. Yeksin, kamu datang lihat ini. Formatnya tidak berubah, 2 poin yang kamu sebutkan sudah saya tambahkan. Oke, cepat kirim ke Departemen Penjualan, Manajer Min sudah mengejar. Yeksin, saya ingin memindahkan meja setelah pulang kerja, boleh? Kalau begitu, kunci gudangnya berikan padaku, terima kasih. Tunggu, Manajer Lin, kopinya sudah saya antar. Jangan ganggu dia bekerja. Kamu kembali dulu ke ruang teh, kalau ada apa saya panggil. Oh, Gadis ini, kecilkan suaranya. Gadis kecil ini benar-benar tidak biasa. Manajer Lin mengeluarkan uang untuk membeli kopi dan kue. Itu untuk membantunya merangkul hati orang. Kamu ingat magang sebelumnya? Masa percobaan kurang dari 3 bulan, otomatis pergi.